perkenalkannya Bapak Wijaya selaku Ketua Penguji ya. Kita mulai saja karena sudah jam 9 ya. Begitu juga Pak Wirawan selaku Sekretaris. Sebelum begitu juga Yosep ya. Sebelum sidang hari ini kita mulai, izinkan saya dulu bertanya kepada Yosep, Balau Uring ya. Apakah saudara siap diujikan hari ini? Siap, Pak. Siap. Siap. Baik, Bapak-bapak Dewan Penguji yang saya hormati, karena Yosep ya, Bala sudah siap mengatakan siap, berarti sidang hari ini kita bisa mulai ya. Sebelumnya saya izinkan saya berdoa atau semoga kalian atau bapak-bapak dalam keadaan sehat semua ya. Baik, Yosep Bala, untuk diketahui kita bersama bahwa ujian ini akan berlangsung kurang lebih 1,5 jam ya. Manfaatkan waktu semaksimal mungkin untuk bisa menjawab dan sekaligus apapun nanti pertanyaan Dewan Penguji kamu harus bisa ya. 15 menit diantaranya harus kamu presentasi ya. Sisanya baru nanti ada pertanyaan dari Dewan Penguji. Untuk penilaian dari tim Dewan Penguji, pertama itu akan dibagi menjadi 3 sesian, 3 bagian. Itu pertama adalah penilaian secara umum penulisan Anda. Ini apakah sesuai dengan format, apakah penulis ini plagiat atau bagaimana, itu bobotnya 1 ya. Nanti untuk penilaian kedua, bobotnya 2 itu cara Anda presentasi. Nah, presentasi itu dinilai bobotnya 2. Setelah itu nanti bobotnya yang paling menentukan itu bobotnya 3 adalah bagaimana Anda bisa mempertahankan, menjawab sekaligus apapun pertanyaan dari Dewan Penguji, Anda harus bisa menjawab dengan maksimal ya. Itu mungkin 3 poin yang harus Anda ketahui. Ya. Baik, karena sudah waktu, Bapak persilahkan Yusuf Bala mempresentasikan tulisan Anda. Silahkan ya, Yusuf Bala. Ya, Pak, terima kasih, Pak. Ya. Om Swastiastu, selamat pagi, Pak. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Iwayan Wijayasa, STST PAR, MPAR, selaku Ketua Penguji, Pak Iwayan Wirawan, SOS MAP, selaku Sekretaris Penguji, dan kepada Pak Imade Winia, SOS MAP, selaku pembimbing. Saya ucapkan terima kasih karena kita semua sudah ada di sini. Saya langsung saja ke PPT. Astaga. Layar Anda. Bisa dilihat, Pak, ada PPT-nya, Pak? Udah. Udah, oke. Untuk mempersingkat waktu, saya langsung saja dengan judul Upaya Ekonomi Kreatif dalam Menunjang Pembangunan Pariwisata di Dinas Pariwisata Provinsi Bali. Latar belakang masalah, Bali merupakan daerah tujuan wisata Indonesia yang telah diakui dunia. Siapapun yang mengenal Indonesia, maka ia akan mengenal Bali. Selama pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia pada Januari 2020, menyebabkan perekonomian Bali menurun, terutama sektor pariwisata. Pemprov Bali dengan optimis membuka kembali akses pariwisata domestik dengan harapan mulainya ada kunjungan tamu-tamu yang melancong dan membangkitkan kembali pariwisata yang ada di Bali. Dalam upaya tersebut, seluruh dinas pariwisata yang ada di Provinsi Bali melalui Bali memperkenalkan dan mempromosikan kembali potensi wisata di tiap daerahnya. Dinas Pariwisata Provinsi Bali melalui ekonomi kreatif ikut andil dalam melakukan berbagai upaya dan strategi agar dapat menarik kembali para wisatawan yang akan datang ke Bali dengan mematuhi protokol kesehatan. Sehingga dengan latar belakang tersebut, perumusan masalah yang dapat saya ambil, 1.
apa upaya ekonomi kreatif dalam menunjang pariwisata di Dinas Pariwisata Provinsi Bali? Yang kedua, apa yang menjadi kendala bagi ekonomi kreatif dalam menunjang pariwisata di Dinas Pariwisata Provinsi Bali? Tujuan penelitian. 1. Mengetahui upaya ekonomi kreatif dalam menunjang pariwisata di Dinas Pariwisata Provinsi Bali. Kedua, untuk mengetahui apa yang menjadi kendala bagi ekonomi kreatif dalam menunjang pariwisata di Dinas Pariwisata Provinsi Bali. Manfaat penelitian ada 3. 1. Terhadap mahasiswa. Yang kedua, manfaat terhadap Akademi Pariwisata atau Denpasar. Yang ketiga, manfaat terhadap Dinas Pariwisata Provinsi Bali. Pembatasan masalah. Tulisan ini memfokuskan pada pembahasan mengenai upaya oleh Dinas Pariwisata Provinsi Bali bagian ekonomi kreatif dalam menunjang pariwisata yang lebih baik. Masuk ke bab 2, landasan teori pengertian upaya. Makna kata upaya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI diartikan sebagai usaha atau ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, dan sebagainya. Pengertian kedua dari pengertian ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif adalah sebuah konsep di era ekonomi baru yang mengintensifkan informasi dan kreativitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan dari sumber daya manusia sebagai faktor produksi yang utama. Yang ketiga, pengertian pembangunan pariwisata. Menurut peraturan pemerintah tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan tahun 2010 sampai 2025, dalam peraturan pemerintah ini, yang dimaksud dengan pembangunan adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik yang di dalamnya meliputi upaya-upaya pemecahan, implementasi, dan pengendalian dalam rangka penciptaan nilai tambah sesuai yang dikehendaki. Ketiga, waktu dan tempat penelitian. Waktu penelitian ini dilakukan pada 18 Januari sampai 18 April 2021. Tempat penelitian bertempat di Kantor Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Jalan Sutnyadien, nomor 3 Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali. Objek penelitian dan sumber data. Objek penelitian. Dalam penelitian ini, penulisan memilih seksi ekonomi kreatif di Dinas Pariwisata Provinsi Bali sebagai objek penelitian yang membahas tentang upaya ekonomi kreatif dalam menunjang pariwisata di Dinas Pariwisata Provinsi Bali. Sumber data, data primer, data yang kita lakukan dengan pengamatan langsung. Data sekunder, data yang dikumpulkan dari berbagai sumber dan diperincikan sehingga dapat memperoleh hasil tulisan yang baik. Pengumpulan data dan analisis data. Teknik pengumpulan data yang saya gunakan yaitu 1. Observasi partisipasi, wawancara, pencatatan dokumen. Metode analisa data, saya menggunakan metode analisa data deskripsi kualitatif. Bab keempat, hasil dan pembahasan, gambaran umum Dinas Pariwisata. Secara singkat berdirinya Dinas Pariwisata Provinsi Bali. Daerah tingkat 1 Bali nomor 22 A garing PM 23 garing 1 garing A garing 70 membentuk Dinas Pariwisata Daerah tingkat 1 Bali untuk memperkuat dasar pembentukan Dinas Pariwisata Provinsi Bali Daerah tingkat 1 Bali. Dibuatkan peraturan daerah provinsi daerah tingkat 1 Bali tanggal 10 Agustus 1971 nomor 2 garing PD garing DPRGR garing 1971. Namun peraturan daerah tersebut belum mendapatkan pengesahan oleh pejabat yang berwenang, berhubung urusan kepariwisataan belum diserahkan kepada daerah. Selanjutnya, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, sejalan dengan perkembangan pembangunan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna Dinas Pariwisata Provinsi Daerah tingkat 1 Bali, maka diterbitkan Peraturan Daerah tingkat 1 Bali Nomor 4 Tahun 1982 tentang pembentukan susunan organisasi dan tata kerja Dinas Pariwisata Daerah Provinsi tingkat 1 Bali. Selama 28 tahun berdirinya Dinas Pariwisata Provinsi Bali telah mengalami 2 kali perubahan lokasi dan 13 kali perubahan kepemimpinan. Visi dan misi. Visi, Nangun Satkertiloka Bali melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru. Nangun Satkertiloka Bali memiliki arti atau makna menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya. Misi, mengembangkan destinasi dan produk pariwisata baru berbasis budaya dan berpihak kepada rakyat yang terintegrasi antar kabupaten atau kota se-Bali.
meningkatkan promosi pariwisata Bali di dalam dan di luar negeri secara bersinergi antar kabupaten atau kota se-Bali dengan menggambarkan inovasi dan kearifan kreativitas baru. Yang ketiga, meningkatkan standar kualifikasi pelayanan kepariwisataan secara komprehensif. Yang berikut ada fasilitas yang dimiliki kantor dinas pariwisata Provinsi Bali, diantaranya pos satpam, kantin, tempat parkir, lobi atau ruang tunggu, ruang rapat, dan toilet. Pembahasan. Upaya ekonomi kreatif dalam menunjang pariwisata Bali dilakukan dengan 3 cara, yakni 1. Something to see. Apa yang dapat wisatawan lihat atau nikmati dari tempat wisata tersebut. Yang kedua, something to do. Lebih berfokus pada apa yang dilakukan wisatawan di tempat wisata tersebut. Yang ketiga, something to buy. Apa yang dapat dibeli wisatawan saat berwisata di tempat wisata tersebut. Untuk menunjang upaya ekonomi kreatif, maka dilakukan kegiatan yang memaksimalkan upaya tersebut, diantaranya 1. Periklanan. Kegiatan kreatif yang berkaitan jasa periklanan komunikasi satu arah dengan menggunakan medium tertentu, yang meliputi proses kreasi, produksi, dan distribusi dari iklan yang dihasilkan secara sosial media, misalnya lewat YouTube, Instagram, Facebook. Yang kedua, pasar barang seni, yaitu kegiatan kreasi yang berkaitan dengan perdagangan barang-barang asli, unik, dan langka, serta memiliki nilai estetika seni yang tinggi melalui lelang, galeri, toko, pasar tradisional, dan internet. 3. Kerajinan. Industri kreatif kerajinan adalah kegiatan kreatif yang berkaitan dengan kreasi, produksi, dan distribusi produk yang dibuat dan dihasilkan oleh tenaga pengrajin yang berawal dari desain awal sampai dengan proses penyelesaian produknya. 4. Video, film, dan fotografi. Industri kreatif film, video, dan fotografi adalah kegiatan kreatif yang terkait dengan kreasi, produksi video, film, dan jasa fotografi, serta distribusi rekaman video. 5. Seni pertunjukan dan industri kreatif yang berkaitan dengan seni pertunjukan, antaranya tarian, drama, dan musik teater. Namun dalam pengembangan penunjangan pariwisata terdapat beberapa kendala yang dihadapi, antaranya 1. Ketidaksinkronan kebijakan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. 2. Kurangnya koordinasi antar satuan kerja pemerintah daerah. 3. Pengembangan objek wisata terkendala karena terbatasnya anggaran pemerintah daerah. 4. Kurangnya perlindungan hak atas kekayaan intelektual. 5. Infrastruktur teknologi dan informasi yang belum kompetitif. 6. Belum terbentuknya konektivitas atau linkage antar ekonomi kreatif dengan sektor pariwisata. 7. Belum optimalnya sinergisitas antar stakeholder yang terlibat di dalamnya, yaitu pemerintah, masyarakat, dan swasta dalam pengembangan ekonomi kreatif sebagai penggerak sektor pariwisata. Masuk ke bab 5, ada kesimpulan. Dalam upaya menunjang pariwisata, Dinas Pariwisata Provinsi Bali telah banyak melakukan kegiatan promosi, periklanan, dan juga banyak melakukan kegiatan yang bertujuan menunjang upaya yang sudah dilakukan demi menunjukkan potensi suatu daerah yang akan menjadi daerah tujuan wisata berikutnya. Kedua, namun dalam upaya ekonomi kreatif banyak mengalami permasalahan, yaitu sumber daya manusia, pembiayaan, akses pasar, dan juga infrastruktur informasi dan teknologi. Ada saran meningkatkan komunikasi yang baik antar sesama departemen maupun antar sesama staf. Komunikasi yang baik sangat diperlukan dalam melakukan pekerjaan dan meminimalisir terjadinya kekeliruan sehingga pekerjaan berjalan sesuai dengan rencana dan meningkatkan kerjasama yang lebih baik. Saran yang kedua, diharapkan dapat memperluas jaring kelembagaan bagi pelaku ekonomi kreatif dalam peningkatan sektor usaha, permodalan, dan akses pasar. Sekian presentasi dari saya. Saya menyadari betul banyak sekali kekurangan yang ada, termasuk sangat jauh dari kata sempurna. Saya mengharapkan ada kritikan dan saran sehingga kedepannya saya bisa menyempurnakan tulisan akhir saya dengan semaksimal dan sebaik mungkin. Sekian dan terima kasih. Baik. Itu tadi presentasi dari Yosef ya. Sudah cukup padat, singkat ya.